Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih. Saya akan sambung, saya Dion. Dan di video kali ini insya Allah saya akan izinkan saya untuk bercerita mengenai operasi yang ketiga pasca saya operasi fistula ani dan ambeien atau hemoroid. Kemudian operasi yang ketiga. Oke. Di video sebelumnya, saya udah bahas kalau operasi saya yang pertama dan kedua itu mengalami perdarahan ya. Dengan jenis obat-obatan dan metode operasi yang sudah saya jelaskan. Dan singkat cerita, dokter menyarankan saya untuk tidak ke Surabaya, tapi langsung dirujuk ke UGD rumah sakit terdekat. Dan saya sebenarnya juga bingung ya, mau gimana lagi. Karena udah panik, saya udah pasrah aja. Udah berasa seperti mau ya sudahlah, kalau memang diberikan sakit ya udah terima aja gitu. Akhirnya saya minta tolong murid-murid saya semuanya dan tutor teman saya maksud saya yang di tempat saya kemudian mengantar saya untuk ke UGD. Di UGD saya ditangani oleh dokter umum, kemudian nah ini langkah yang teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Dokter nanti akan melihat keadaan kita mulai dari detak jantung, tensi, kemudian riwayat penyakitnya apa, riwayat penanganan sebelumnya bagaimana begitu. Nah kebetulan setelah ditanya itu dokter minta untuk melihat bekas operasi yang terakhir. Akhirnya dibuka, difoto, dikirimkan ke dokter bedah spesialis bedah ya, bedah umum. Dan dari dokter bedah umum langsung minta untuk tes darah, kemudian ronsen ya. Saya pakainya ronsen waktu itu, cuman lihat ronsen sama tes darah, diambil sekitar dua botol sebesar ini kalau nggak salah. Itu untuk tes mulai dari gula, kemudian golongan darah, kemudian dicek untuk hemoglobinnya, dicek untuk sel darah merah, sel darah putih, limfosit, trombosit, dan lain seterusnya gitu-gitulah. Leukosit. Dan juga dilihat untuk HIV, takutnya penderita itu ada yang HIV. Dan alhamdulillah semuanya normal. Meskipun saya udah kehilangan darah banyak, tapi untuk hasil darahnya alhamdulillah semuanya normal gitu. Saya bingung karena saya jauh dari orang tua dan nggak ada wali gitu. Ketika disuruh menandatangani tindakan sebelum operasi, pernyataan mengizinkan untuk segala macam resiko segala macam, itu yang menandatangani adalah tutor atau dan juga murid saya, kan harus ada saksi ya gitu. Terus akhirnya setelah melaksanakan tes darah keluar, langsung saya ronsen keluar, nunggu dicarikan kamar dan dapat kamar. Oh ya teman-teman, for your information, saya pakai BPJS untuk yang kali ini. Jadi pakai BPJS itu semuanya gratis. Daftarnya juga simple, sederhana, tinggal tunjukin kartunya. Terus kata dokter, oke, nanti masnya akan ditangani sama dokter spesialis bedah. Dan ini rencananya akan dilakukan operasi debridement namanya. Operasi debridement itu adalah operasi nanti yang pertama kali dilihat adalah bekas operasi yang dulu-dulu dan dicek lagi semua dari perdarahan itu dari mana asalnya gitu. Nah, kalau udah ketemu nanti itu akan dilakukan penutupan dengan cara dijahit begitu. Saya bilang, waduh, nanti anestesinya apa dok? Anestesi itu adalah biusnya. Biusnya nanti gimana dok? Nanti tergantung dokternya atau masih ada permintaan. Oh iya dok, saya maunya di anestesi general. Anestesi general itu artinya dibius total gitu. Jadi dalam keadaan kita benar-benar tidak sadar itu kita dioperasi. Dan ternyata kata dokternya, oh mas permisi, kata dokter spesialis bedah, ini bisanya cuman anestesi separuh badan. Jadi dari punggung ke bawah. Jadi yang atasnya tetap sadar, tapi yang bawah tuh nanti akan kena bius gitu. Saya bingung, setengah bingung karena nggak pernah yang namanya operasi besar gitu ya. Terus dok saya minta yang general anestesi aja gitu biar saya tidur tapi tahu-tahu udah selesai gitu. Nggak boleh katanya, nanti risikonya lebih besar katanya gitu. Oh, oke. Akhirnya sorenya saya dapat kamar
di kamar itu nanti dijelasin prosedurnya gimana. Jadi hari Minggu itu hari Minggu ya. Ya hari Minggu siang hari Minggu setelah zuhur saya ke UGD, sorenya saya dapat kamar, terus dikasih tahu kalau operasinya sekitar hari Senin jam 10 kalau nggak 11 gitu. Dokternya ready-nya jam segitu. Nah, setelah itu di hari Seninnya itu saya harus berpuasa, hari Minggunya saya harus berpuasa mulai dari jam 10 malam itu terakhir saya makan, nggak boleh makan lagi. Kalau minum masih boleh. Minum masih boleh. Terus sampai jam 10 pagi hari Seninnya gitu. Kalau nggak salah atau gimana saya lupa. Pokoknya udah nggak boleh makan lagi. Nah, paginya sekitar jam 9 itu saya harus diures, namanya ures, nggak tahu. Ures itu adalah intinya tuh gini, prosedurnya adalah lubang dubur itu nanti akan dimasukin selang untuk dimasukkan cairan pembersih usus besar gitu. Jadi usus besarnya nanti bersihin pakai cairan itu, terus kita akan mengeluarkan cairan itu bersama dengan sisa-sisa kotoran yang masih ada gitu. Dan pas saya dikasih treatment itu, yang keluar itu ternyata darah, gumpalan darah dan darah cair gitu. Perawatnya bingung, apalagi saya juga makin bingung. Saya takut segala macam. Ya ini keluhannya kemarin itu. Oh, oke, ya udah begitu Mas gitu. Terus singkat cerita, langsung saya disuruh ganti baju operasi, pakai hairnet juga. Terus diselimutin, terus langsung dibawa ke ruang operasi. Nah, proses operasinya mungkin berjalan sekitar 45 sampai 1 jam lah, 45 menit sampai dengan 1 jam. Saya diajak ngobrol sama dokternya, tanya riwayatnya kenapa, kerja di mana gitu. Seperti sedang mengalihkan perhatian, tapi memang itu sangat penting sih. Saya juga terbawa. Di ruang operasi itu dingin banget. Dari awal sampai akhir operasi saya terus menggigil. Dan memang dibiarkan sama dokternya gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya dibiarin sama dokternya. Dan di tangan sebelah kiri saya itu, di sini tuh ada tensi otomatis, setiap berapa menit sekali dia akan metensi gitu. Terus sebelah kanan saya ada infus yang terhubung dengan pembuluh darah. Terus setiap secara berkala itu dicek dan disuntik. Nggak secara berkala. Di awal sebelum operasi itu disuntikkan beberapa cairan gitu ya. Saya nggak paham itu cairan apa. Nggak paham. Nah, sebelumnya itu saya diposisikan dulu, posisi badan meja operasi itu harus sesuai dengan dokternya begitu kan. Di-adjust, terus kaki saya dinaikin, jadi posisinya kayak orang melahirkan gitu loh. Jadi kakinya kayak seperti itu. Dan sebelum itu saya disuruh tiduran miring, membungkuk dan membungkukkan badan. Terus saya disuntik bius waktu itu di tulang belakang. Saya pernah mendengar kata orang disuntik di tulang belakang itu sakit banget. Tapi yang saya alami jujur itu enggak sakit. Itu seperti disuntik biasa. Disuntik vaksin biasa atau disuntik imunisasi seperti itu. Biasa, nggak ada yang spesial, nggak ada yang sakit. Ternyata setelah itu, selang 1 menit itu langsung disuruh angkat kaki Mas. Saya mulai nggak bisa angkat kaki. Sampai benar-benar total nggak bisa angkat kaki. Baru dokter men-set itu posisi kaki saya harus bagaimana. Dinaikkan, diturunkan, di-adjust badannya gini segala macam gitu. Terus ditutupi pakai kain pembatas gitu. Jadi saya tetap sadar operasi itu dilakukan, tapi saya tidak merasakan. Setelah itu operasinya selesai, saya masuk ke ruang recovery, didiamkan mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam gitu. Dan saya lihat samping saya itu ada mbak-mbak yang juga dioperasi, dan saya lihat ada yang dikantongin plastik begitu, daging bekas operasinya itu. Ternyata beliaunya operasi polip. Nah, itu yang saya paling takutkan ketika saya mau operasi. Saya takutnya perdarahan tuh dari usus besar. Saya takutnya ada polip atau ada kanker
usus atau apa segala macam, karena itu risikonya sangat besar ya, harus dipotong dan harus nggak tahu lah bagaimana ceritanya. Terus eh si mbak-mbak ini juga ternyata ada usus buntu, appendix kalau nggak salah, operasi appendix juga gitu. Jadi banyak, dan mbak-mbak itu juga masih ada monitor detak jantung gitu loh, nggak tahu apa namanya, itu masih bunyi terus tut 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 kayak gitu. Jadi saya benar-benar kayak horor sendiri gitu, sedangkan saya masih sadar tapi nggak bisa gerakin badan gitu. Nah, nggak lama setelah itu, dua perawat menjemput dan mengembalikan saya ke ruang inap, rawat inap gitu. Nah, itu perjalanan saya dari masuk UGD sampai pada meja operasi dan selesai operasi. Jadi teman-teman, stay strong, stay struggle, cepet lakukan tindakan, artinya cepet konsultasi sama dokter, baiknya bagaimana kalau operasi, kalau enggak dan masih bisa obat jalan aja. Ingat, jangan cari obat hanya sekedar ke apoteker, enggak, itu enggak bagus. Atau searching sana searching sini, enggak. Tanyakan ke dokter spesialis bedah, kalau memang bisa obat. Dan dokter tidak akan mengambil risiko untuk mengoperasi kalau itu memang cukup dengan obat gitu. Jadi percayalah sama dokter, konsultasi pada dokter yang memang sudah berpengalaman di bidang bedah umum gitu. Oke, mungkin ceritanya itu dulu, akan kita sambung di video berikutnya mengenai pasca operasi, obatnya gimana, rasanya bagaimana, nyerinya gimana, perawatannya bagaimana, ribetnya di mana, dan lain seterusnya. Oke, sementara itu aja, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.